Radio Berangkai Suara menghubungkan Indonesia bersatu dalam nilai berbagi dalam aksi Indonesia Kuat Bersama. 98,8 Ria Pamsolo Paraf Kompas Gramedia Radio Network sahabat Ria. Selamat siang sahabat Ria FM Special Talk Show edisi hari ini sahabat Ria. Edisi 12 Juni 2025 bersama dengan saya Bima sampai dengan 1 jam ke depan di pukul 2 nanti. Bima Danis tidak sendiri sahabat Ria, sudah bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang ya hari ini. Selamat siang Was. Siang Mas. Oke, ini berarti kita ya. Oke, Ria FM ketiga kalinya ya Mas ya di sini ya. Kedua kali berarti di sini ya berarti. Oke, kedua kalinya hadir di sini dan juga bersama dengan Bima juga ya. Iya. Oke, dan hari ini temanya beda ya. Terakhir kita membahas soal ini ya sih Mas. Perwalian ya. Pengampuan dan perwalian juga di minggu lalu ya. Oke, dan hari ini tema yang akan kita bahas ya sahabat Ria tentunya peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan kepanitan ya Mas ya. Oke, dan sebelum kita masuk gitu ya sahabat Ria, Bima Danis mau mengenalkan lagi pada dua narasumber kita hari ini. Ada Mas Arif Syarifuddin Sarjana Hukum dan juga Mas Agung Syuhada Sarjana Hukum juga dari Balai Harta Peninggalan Semarang ini. Dan sebelum kita masuk lagi kan sebenarnya pengenalan akan BHP di siaran Ria FM kan sudah dilakukan selama 2 kali ya Mas ya? Iya. Selama talkshow kemarin juga. Nah, mungkin boleh banget Mas untuk para pendengar yang baru aja dengar ya atau baru saja mendengar gitu, dijelaskan kepada sahabat Ria gitu apa sih itu BHP dan kepanjangannya apa sih Balai Harta Peninggalan itu museum atau apa? Silakan Mas Agung atau Mas Arif silakan. Ya oke Mas, selamat siang buat sahabat Ria yang mendengarkan pada siang hari ini. Ketemu lagi dengan kami dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Jadi BHP ini memang identik ya dengan tadi mungkin museum atau harta peninggalan pusaka purbakala. Tapi bukan itu ya gitu. Jadi Balai Harta Peninggalan atau biasa disingkat dengan BHP ini merupakan suatu instansi pemerintah di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia, bawah naungan Kementerian Hukum. BHP ini pada awal mulanya memang merupakan lembaga bentukan Hindia Belanda yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1624. Jadi sejarahnya dulu adalah bangsa Hindia Belanda itu kan mampu menghasilkan kekayaan yang banyak, dan kemudian dan meninggalkan harta-harta kekayaan. Yang akhirnya dibentuklah lembaga dengan nama dulu adalah West End Boedelkamer atau West Kamer gitu kan, yang ditugaskan untuk mengelola harta-harta kekayaan tersebut. Namun saat ini BHP telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021. Yang situ jelaskan mengenai tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya profil singkatnya gitu ya Mas ya. Karena kan berarti di BHP Semarang ini ya Mas ya. BHP Semarang untuk cakupan wilayah kerja itu di mana aja sih Mas? Silakan Mas Agung. Untuk cakupan BHP Semarang hanya ada 2 provinsi Mas, Jawa Tengah dan DIY. Berarti untuk di BHP Semarang gitu ya. Tapi untuk BHP tempat lainnya juga berbeda gitu ya. Bahkan ada yang ini ya Mas ya, 2 pulau sekaligus ya. Iya, beberapa pulau ya, karena BHP di Indonesia hanya ada 5 ya, ada 5, ada di BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, dan juga BHP Makassar. Jadi itu ya sahabat, ada profil singkatnya dan cakupan wilayah kerja BHP Semarang ini gitu ya. Kalau misal di Semarang kan di Jogja dan ini ya Jawa Tengah gitu ya, berarti ya memegang 2 tanggung jawab itu sahabat Ria. Dan sahabatnya tadi kan kita sudah disinggung ya di awal tadi membahas tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan kepailitan gitu ya Mas ya. Banyak orang yang masih bingung ya mungkin ya, kepailitan apa itu, sebuah kata yang mungkin baru aja didengar ya, atau mungkin baru aja didengar gitu ya. Mungkin boleh banget Mas dijelaskan, Mas Agung atau mungkin Mas Arif yang dijelaskan pengertian kepailitan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini apa sih Mas? Baik, kepailitan itu adalah angka umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Seperti itu.
Oke, jadi seperti itu ya Mas ya untuk Ya, arti secara umum. secara umumnya gitu Ya. ya. Oke, atau mungkin boleh dijelasin lebih ini Mas, lebih mengerucut lagi ke masyarakat awam gitu. Arti kepalitan ini apa Mas? Mungkin yang bisa in general aja gitu loh. Bahasa bayinya mungkin Bahasa gitu ya. bayi ya. Kalau orang sekarang bilangnya bahasa bayinya apa sih? Betul, gitu betul. kan. Mungkin kepalitan dalam masyarakat awam mungkin melihatnya adalah suatu kondisi suatu perusahaan atau seseorang yang mempunyai hutang kan di dalam undang-undang kepalitan ya, undang-undang nomor 37 tahun 2004 untuk dinyatakan pilot itu diperlukan beberapa syarat itu, Oke. yaitu adanya 2 kreditor atau lebih, kemudian dan adanya salah satu minimal dan salah satu hutang yang telah jatuh tempo. Oke. Jadi mungkin bahasa gampangnya adalah ketika ada suatu perusahaan atau seseorang yang mempunyai hutang kepada 2 orang gitu kan atau lebih, dan ada yang telah jatuh tempo sementara dia sudah tidak membayar hutangnya tersebut, maka bisa diputuskan untuk dinyatakan pilot. Seperti itu. Oke. Nah Mas, apa saja sih Mas istilahnya apa ya, akibat hukumnya yang timbul gitu bagi debitur setelah dinyatakan oh ini pilot oleh pengadilan itu apa saja Mas? Nah, jadi ketika suatu entitas ya, suatu seorang atau badan hukum dinyatakan pilot, maka secara hukum adalah dia sudah kehilangan haknya untuk menguasai harta-harta pilotnya, karena nanti harta pilot ini akan diurus dan dibereskan oleh tadi kurator dengan di bawah pengawasan hakim pengawas itu. Oke. Seperti itu Mas. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya Mas ya. Iya. Dan dalam konteks ini ya Mas ya, membahas tentang peran BHP dalam kepalitan ini ya, mengurus kepalitan ini, apa sih Mas peran utamanya BHP ini, BHP Mas Semarang ini dalam menangani kasus kepalitan ini Mas? Jadi BHP ini kan selaku kurator ya di dalam undang-undang kepalitan. Yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Oke. Selain BHP juga ada kurator lainnya. Oke. Tugas kurator yaitu adalah melakukan ada 2 tahapan, yaitu tahapan pengurusan dan tahap pembebasan. Prinsipnya adalah itu, pengurusan dan pembebasan harta pilot. Ada beberapa poin yang kita laksanakan, misalkan ketika setelah putusan pilot itu keluar, maka kita akan melakukan pengumuman, pengumuman bahwa adanya suatu putusan kepilotan. Pengumumannya ini dilakukan di koran dan juga melalui Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian kita akan melakukan sita, akan melakukan penyegelan terhadap harta-harta pilot nih. Kita akan mengamankan semua surat, dokumen, harta-harta pilot milik debitur pilot untuk kita amankan, untuk kita catat gitu. Kita melakukan pencatatan harta pilot apa saja sih gitu. Oke Mas, ini mungkin mewakili pertanyaan juga dari orang-orang gitu ya, yang mungkin masih asing gitu ya Mas ya. Gimana sih Mas cara beda? Oh ini harta pilot. Oh ini apakah semua harta yang dimiliki perusahaan tersebut adalah merupakan harta pilot, atau mungkin ada syarat-syarat lainnya yang mungkin bisa dikatakan oh ini harta pilot, oh ini bukan harta pilot? Itu gimana Mas, silahkan. Iya, jadi kurator ini kan nanti akan melakukan pencatatan ya, pencatatan harta pilot, akan mengklasifikasikan apabila suatu PT atau seorang itu dinyatakan pilot, maka kita akan mencatatkan hartanya tersebut. Apabila memang itu milik PT ya, kita itu akan masuk dalam harta pilot. Atau kita suka penyebutannya adalah budal pilot, aset pilotnya seperti itu. Tapi harta pilot ini apabila seorang itu ya tidak meliputi harta pribadinya yang untuk kepentingan kehidupan sehari-harinya itu enggak gitu. Jadi nggak semua harta orang tersebut itu pilot atau perusahaan tersebut itu pilot gitu ya Mas ya. Aset PT ya berarti. Aset PT-nya. Jadi lebih ke aset PT-nya gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu sahabatnya, mungkin buat Anda yang masih asing dan bingung gitu ya, bedanya apa sih? Jangan-jangan semua harta milik sampai milik saya untuk kehidupan pribadi, kebutuhan pribadi saya itu merupakan harta pilot? Ternyata tidak ya. Itu adalah aset milik perusahaan ya, seperti itu ya. Kan kepalitan ini kan diatur sebagai apa ya istilahnya, berlandaskan hukum ya Mas ya. Berlandaskan sebuah dasar hukum yang mengatur kepalitan di dalamnya gitu ya. Nah, apa saja sih Mas dasar-dasar hukum yang melandasi soal kepalitan ini, termasuk dalam peran PHP ini juga gitu ya Mas ya. Silakan. Jadi kalau untuk kepilitan ini memang diatur di Undang-Undang 37 ya, 37 tahun 2004 yang merupakan ini dulu sebelumnya. Kepilitan itu diatur di dalam
tahun 98 ada 98. Perpunya, Perpu tahun nomor 1 kalau nggak salah tahun 98. Tuh dahulu lagi ada lagi Fileisment Verordening gitu kan. Sebenarnya pengaturan kepilatan ini udah lama gitu kan. Cuma memang undang-undang yang saat ini masih berlaku adalah tadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Itu adalah landasan hukum atau dasar hukum pelaksanaan tentang kepailitan. Saat ini mungkin juga sedang lagi dalam tahap ini ya, sudah masuk dalam tahap prolegnas untuk adanya revisi undang-undang kepailitan ini. Karena memang udah 2004 sampai sekarang berarti udah lebih dari 10 tahun ya. Iya betul. Udah ada beberapa perubahan ketentuan. Jadi lagi dalam proses revisi. Dan undang-undang tadi di tahun 2004 ya, tahun nomor 37 gitu ya. Dan juga sudah lama juga dan masih dalam proses revisi juga gitu ya sahabat Ria. Sahabat Ria, dan kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua untuk ada mungkin sahabat Ria yang mungkin mau bertanya atau mungkin ikutan bergabung hari ini sahabat Ria, boleh banget untuk bertanya di nomor WhatsApp kami sahabat Ria di 081 3290 888099. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena
Komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda, dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%. Ya, 98,8 Ria Paham selalu para Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria masih bareng sama Bima Danis dan juga bareng sama dari Balai Harta Peninggalan dan juga Mas Arif dan juga Mas Agung ya. Tadi ngobrol-ngobrol gitu ya. Tadi kan Bima Danis juga sempat tanya gitu ya. Dan ini mungkin mewakili juga tadi sempat bertanya tentang bedanya harta pilot dengan harta yang nggak pilot gitu ya. Ternyata ini yang merupakan aset ini ya, aset perusahaan gitu ya, atau mungkin yang punya pabrik juga aset pabriknya gitu ya. Nah itu kan bersifat PT atau CV gitu ya Mas. Ada bisa nggak sih Mas BHP Semarang menangani kepalitan perorangan juga selain badan usaha gitu, ada Mas? Ada sih Mas, bisa, dan itu bisa karena kan memang tugas BHP di dalam kepalitan kan sebagai kuratornya. Jadi kita tetap menerima apapun itu, walaupun perorangan ataupun PT, CV seperti itu bisa. Itu berarti yang ditangani adalah perorangan, terus badan usaha seperti PT, CV gitu ya Mas ya. Iya. Beberapa kita menangani ya kepalitan perorangan. Ada kemarin kami di Jogja juga kan. Ada seseorang yang sudah dinyatakan pilot karena memang mempunyai hutang kepada beberapa, ada ke bank, ada ke beberapa, karena dia kan punya usaha toko bangunan. Nah, salah satu aset yang kita sita yaitu adalah toko bangunannya, dan alhamdulillah sudah berhasil kita jual nih. Kita jual untuk kita lakukan pembagian kepada para krediturnya tuh. Itu yang pilot adalah
orang perseorangan gitu. Oke, berarti tidak istilahnya apa ya? Tidak juga mengikis harta pribadinya gitu. Nah, Oke. kalau harta pribadinya yang memang untuk keperluan sehari-hari itu tidak. Contohnya Memang seperti misalkan nih pakaiannya, kebutuhan rumah tangganya, Mobil, mobil kita termasuk nggak, Mas? kalau mobil masih bisa kita sita gitu. Oke. Kita karena untuk lunasan utang-utangnya itu. Oke, makanya kebutuhan pokoknya gitu ya, Mas ya. Kebutuhan pokok lah Untuk makan, sandang pangan papan gitu ya, Mas ya. karena kan mata baca juga mungkin harus dijaga ya, jangan sampai dia juga kayak malah nggak bisa hidup nih gitu. Oke. Berarti kan di sini kan BHP kan sebagai kurator juga, Mas ya. Iya. Memastikan jaminan hukum juga ya, Mas ya. Iya. Kepastian hukum juga gitu ya. Betul. Buat orang yang atau mungkin badan yang ditangani gitu ya, Mas Iya. ya. Oke, untuk di Solo ini juga baru aja kan terjadi sebuah ini ya, Mas ya. Kepalitan juga ya, Mas ya. Iya. Di salah satu perusahaan besar Seritek ya, seperti Iya. yang kita tahu ya, Mas ya. Itu boleh dijelasin nggak sih, Mas, ke masyarakat gitu? Itu kayak gimana, Mas itu? Ya, yang lagi populer saat ini memang satu kepalitan yang jadi trending ya, karena banyak sekali karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya, karena ini suatu PT yang sudah lama dan cukup besar gitu kan dalam industri garmen di Indonesia gitu. Ya memang ini sudah diputuskan pilot, jadi memang fakta hukumnya seperti itu karena di dalam fakta hukum Seritek ini mempunyai hutang gitu kan, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan ada banyak kreditor yang sudah mendaftarkan tagihannya. Jadi di dalam kepilotan itu kan nanti ada namanya rapat untuk pencocokan piutang, yaitu bagi-bagi kreditor yang mempunyai tagihan-tagihan kepada debitur pilot itu silahkan mendaftarkan kepada kurator nih buat dicatat. Dan tagihan yang tercatat di kepilotan PT Seritek ini saya kira lumayan besar kan, dan memang sudah diputus pilot itu, jadi mau nggak mau memang ya fakta hukumnya seperti itu. Cuma kan kemarin pemerintah juga memberikan mencarikan solusi atau alternatif penyelesaian bagi karyawannya ini seperti apa agar tidak menjadi jobless atau kehilangan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kerja melalui Disnaker, kalau nggak salah Disnaker Solo, untuk nanti ditempatkan pada PT-PT industri yang sejenisnya gitu. Oke, jadi ini ya ada backup solusinya juga gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, Mas, untuk kan BHP Semarang kan ditunjuk sebagai kurator, Mas. Ini dalam tugasnya gitu ya, Mas ya. Kita lepas dari kasus tadi ya, Mas ya. BHP kan ditunjuk dari kurator gitu ya, Mas. Itu boleh dijelasin, Mas, gimana sih proses awalnya seseorang terkena pilot lalu kemudian diputuskan pilot oleh pengadilan berarti ya, Mas ya? Iya. Lalu dinyatakan pilot oleh pengadilan, lalu kemudian BHP sebagai kurator di sini take action gitu ya, Mas. Itu boleh dijelasin nggak sih, Mas Agung atau Mas Arif, silakan. Oke. Jadi permohonan pilot itu diajukan di pengadilan. Lebih tepatnya adalah pengadilan niaga ya. Karena kan ada pengadilan niaga ini juga hanya ada 5 sesuai dengan lokasi BHP gitu. Jadi untuk pengadilan niaga Semarang sesuai dengan wilayah kerjanya BHP Semarang adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Permohonan pilot ini diajukan ke pengadilan niaga. Jadi setelah seseorang atau badan hukum dinyatakan pilot, kita sebutnya adalah debitor pilot ya. Maka kurator tadi pertama kali adalah melakukan pengumuman pada surat kabar. Kita kemudian melakukan pencatatan harta pilot, melakukan sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor pilot. Kemudian nanti ada rapat-rapat yang dilaksanakan di pengadilan. Yaitu ada rapat kreditur pertama nih. Kemudian nanti kita akan ada rapat pencocokan piutang. Ada untuk menentukan berapa sih tadi jumlah tagihan-tagihan yang masuk kepada hutangnya si debitor pilot ini gitu. Setelah pencocokan piutang ini, di situ debitor pilot masih diberikan kesempatan sebetulnya untuk apakah dia akan mengajukan perdamaian atau tidak. Perdamaian itu maksudnya adalah bahwa apabila si debitor pilot ini masih mampu untuk melakukan pembayaran hutangnya, nanti mungkin bisa direstrukturisasi, istilahnya seperti itulah. Dikasih nanti apakah kreditornya setuju nih apabila hutang-hutangnya mungkin dicicil dalam waktu 12 bulan atau dalam waktu berapa 1 tahun atau 2 tahun misalkan seperti itu. Apabila rencana perdamaiannya disetujui oleh para kreditor, maka
itu bisa dijalankan. Namun apabila rencana perdamaiannya tidak disetujui atau tidak ada rencana perdamaian yang diajukan, maka si debitor pilot ini otomatis sudah jatuh pilot dan harta pilotnya akan dilakukan pembebasan oleh kuratornya. Nah, di tahap pembebasan ada step-step lagi nih yang akan dilaksanakan oleh kurator. Sebenarnya ini ya Mas ya, bisa dibilang ya cukup fleksibel juga sih Mas ya. Kalau misal dibilang gitu ya, ditawarin gitu ya sebuah istilahnya apa ya, proses apa ya, perdamaian gitu ya, negosiasi seperti itu. Gimana kalau misal dibayar dalam sekian kurun waktu berapa tahun, itu terserah kesepakatan keduanya Mas. Berarti mungkin saya bisa dibayar selama 3 tahun nih, itu kalau misal dari pihak yang lainnya berarti nggak apa-apa gitu. Iya, jadi rencana perdamaian ini diajukan oleh si debitor pilot. Tapi umumnya sih ya kadang ada yang mengajukan, tapi banyak juga yang memang hartanya sudah tidak mampu lagi. Mereka dalam kondisi sudah insolvent ya, sudah tidak mampu lagi untuk membayar. Jatuhnya ya udah dilakukan pembayaran aja oleh kurator gitu. Jadi mungkin ini Mas, mungkin sih ada sebuah perusahaan kecil yang mungkin tidak bisa membayar supplier-suppliernya gitu Mas ya. Terus namun mereka istilahnya apa ya, punya kendaraan, punya gedung gitu ya Mas. Nah ini bisa dibilang pilot ini Mas. Iya betul. Jadi kalau dalam suatu perusahaan biasanya itu hutang-hutangnya kepada supplier ya. Biasanya supplier-suppliernya mereka kan menjalankan bisnis itu kan biasanya kan hutang dulu lah, nanti dibayar gitu. Nah ada gagal bayar nih karena nggak bisa bayar juga, kadang mereka hutang ke bank nih dengan jaminan sertifikat tanahnya, betul. Jadi seperti itu sahabat Ria, kurang lebihnya ya gitu ya. Dan kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua untuk sahabat Ria mungkin mau bergabung hari ini untuk mau bertanya-tanya seputar dengan kepalitan ini, yang dimana BHP Semarang menjadi kuratornya. Boleh banget untuk bertanya di nomor WhatsApp kami sahabat Ria di 081 329 088099. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No!
Belum cukup, satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari. Ya, 98,8 Ria FM Solo Paraf Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria, masih barengan saya Mali Baradis dan juga Balai Harta Peninggalan Semarang ya sahabat Ria. Tadi kita sudah sharing-sharing di awal sahabat Ria dan juga di segmen kedua gitu ya, tentang gimana sih prosesnya BHP ini ditunjuk sebagai kurator gitu ya, yang mana juga bersinergi juga dengan pengadilan gitu ya Mas ya. Ya. Oke sahabat Ria. Dan ini Mas, untuk dokumennya ini kita sebelum tadi kan sempat di segmen kedua sempat menyinggung soal pemberesan ya Mas ya. Kita sebelum masuk ke pemberesan mungkin Bima mau tanya dulu nih Mas soal dokumen atau syarat yang harus disiapkan gitu ya untuk permohonan penanganan kepailitan di BHP sendiri itu gimana sih Mas? Silakan Mas Agung atau mungkin Mas ya, Mas Ari. Untuk dokumen yang pastinya harus ada penetapan dulu ya Mas. Dari pengadilan, lalu mungkin KTP para pihak. Oke. Lalu ya, yang penting itu ada putusan pilotnya. Oke. Itu putusan pilot. Kalau sudah jadi kurator ini kan ditunjuk oleh hakim ya. Oke. Dan bisa dipilih oleh para pihaknya. Oke. Baik itu debitor pilot maupun kreditor pilot selaku pemohonnya.
para pihak ini saat ini melalui adanya sistem e-court, apabila ingin mengajukan permohonan kepada BHP untuk menjadi kurator dalam suatu kepailitan, itu bisa mengajukan surat permohonannya kepada Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang ya, disertai dengan nanti surat gugatan kepailitannya gitu. Nah, apabila BHP sudah ditunjuk, sudah ditetapkan melalui putusan pailitnya, mohon untuk tadi disampaikan putusan pailitnya kepada Balai Harta Peninggalan. Soalnya hanya itu aja. Oke, gitu ya. Nah Mas, mungkin misal kita studi kasus lagi ya Mas ya. Kalau misal ada orang yang ini orang menyembunyikan aset pilotnya gitu ya, harta pilotnya gitu, lalu diam-diam dijual gitu ya, itu ada konsekuensi hukumnya nggak sih Mas? Dan sebagai kurator tuh langsung bertindak gimana BHP ini sendiri? Iya, ada konsekuensi hukumnya tentunya gitu, dan itu salah satu kendala ya, dan mungkin hal yang seringkali terjadi dalam suatu kepailitan, karena si debitur pilot ini seringkali memang tidak kooperatif. Dan akan mereka berusaha mengamankan kan, buat apa agar harta pilotnya itu tidak disita, tidak disita oleh kurator gitu. Nah, kurator ini mempunyai hak untuk bisa mengajukan gugatan agar tindakan-tindakan hukum debitur pilot yang merugikan harta pilot ini bisa dibatalkan. Tapi harus melalui gugatan kepada pengadilan. Berarti ini gugatan perdata? Iya, perdata kan ini berarti kan. Berarti gitu ya, digugat secara perdata ya untuk orang yang mungkin dia menyembunyikan harta pilotnya lalu kemudian menjual asetnya seperti itu ya. Kalau di kepailitan ini ada sebutannya adalah gugatan aksio pauliana. Gugatan aksio pauliana. Gitu ya sahabat Ria. Dan mungkin upaya untuk pemblokiran rekening gitu tuh ada nggak sih Mas dari PHP gitu? Ada sih Mas. Itu kan masuk ke tahap pengurusan kepailitan. Salah satunya kita harus memblokir rekening si debitur pilot agar tidak dipakai kembali untuk kebutuhannya seperti itu. Dan itu juga mencakup juga ini ya Mas, pemilihan surat-surat debitur juga gitu ya Mas ya. Iya, itu merupakan bagian dari pengamanan aset ya. Betul. Jadi pokoknya setelah putusan pilot itu kita harus mengamankan aset-asetnya nih supaya tidak dialihkan gitu kan. Kita memang harus segera itu untuk mengamankan itu. Biasanya kami juga akan melakukan koordinasi nih dengan bank-bank gitu kan, dengan bank-bank untuk mengetahui debitur pilot ini mempunyai rekening simpanan di mana aja sih gitu kan. Apabila ada, maka tolong untuk diblokir dulu gitu, diblokir. Apabila ada aset-aset tanah juga kita koordinasi, kita melakukan kolaborasi dengan BPN untuk melakukan pemblokiran juga terhadap aset tanahnya biar enggak dilakukan peralihan haknya gitu. Berarti BHP di sini nge-scanning juga ya, dalam artian ya bank-bank juga ditanya gitu ya, mungkin dan segala asetnya termasuk tanah tadi juga gitu ya. Berarti di-scan secara detail gitu ya sama BHP ini juga sahabat ya. Berarti tadi kan tahap pengamanan gitu ya Mas ya. Setelah tahap itu apa Mas? Berarti pemberesan atau belum? Setelah tahap pengurusan ada lagi tahap pemberesan. Pemberesan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan BHP ini sendiri dalam tahap pemberesan termasuk penjualan aset itu apa Mas? Untuk tahap pemberesannya ada kita melakukan penagihan atas piutang si debitor. Mungkin kalau ada ya Mas. Lalu ada penilaian aset yang dilakukan oleh appraisal untuk menilai tanah dan bangunannya si debitor itu. Lalu melakukan penjualan atas harta kekayaan si pilot, lalu membuat daftar pembagian untuk diajukan ke hakim pengawas. Gitu ya. Jadi untuk mekanismenya sendiri pembagian hasil pemberesan kepada para krediturnya itu gimana Mas mekanismenya? Ya, jadi untuk pembagian harta pilot kepada para kreditor nanti kita akan melakukan pembagian ya sesuai dengan jenis dan kedudukan kreditor. Jadi kan di dalam kepailitan ini ada 3 kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkurren gitu kan. Kreditor separatis apa? Yaitu kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti jaminan gadai, fidusia atau hak tanggungan. Biasanya adalah bank-bank yang memberikan hak jaminan itu kan. Ada juga yang kedua kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak diistimewakan, yaitu mempunyai hak tagihan yang didahulukan seperti upah karyawan gitu. Jadi kalau tadi di kasus kepailitan PT Sitek nanti apabila
kuratornya sudah berhasil nih melakukan penjualan harta pilot, maka hak-hak karyawannya itu merupakan hak-hak yang harus dibayarkan lebih dulu. Mereka mempunyai hak untuk dibayarkan lebih dahulu dari pembagian harta pilotnya. Kemudian ada juga tagihan-tagihan pajak, tagihan listrik itu juga termasuk dalam tagihan yang kreditur preferen. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren yang bukan merupakan bagian dari separatis dan juga bagian dari preferen. Itu yang merupakan mendapatkan bagian paling akhir sih kalau kreditur konkuren. Nanti jadi kurator akan menyusun daftar pembagian, kemudian disetujui oleh hakim pengawas. Dan diumumkan juga tuh apabila dalam waktu 5 hari kalau nggak salah atau seminggu itu nanti akan diberikan kesempatan juga apabila ada yang mengajukan keberatan atau tidak terhadap daftar pembagian. Bisa ini ya, pengajuan keberatan juga ya Mas? Iya, apabila ada yang nggak setuju, misalkan aku nggak setuju sama pembagiannya gitu ya, silakan itu bisa mengajukan keberatan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam kurun waktu yang ditentukan tadi gitu ya. Nah Mas, untuk setelah semua proses ini selesai gitu ya Mas ya, itu ada ini nggak sih Mas, pengakhiran kepalitan ini tuh gimana sih Mas, dalam flow-nya gitu ya, dalam mekanismenya itu? Silakan Mas Ibu atau Mas Arif. Jadi kalau di PT apabila sudah selesai di akhir kepalitan, ini PT biasanya dilanjutkan dengan likuidasi atau pembubaran supaya PT-nya ini status badan hukumnya hilang nih. Sudah tidak, kalau kita suka bilang tuh sudah tidak menjadi zombie nih. PT-nya udah bubar dan memang sudah tidak aktif lagi gitu kan, dilikuidasi. Tapi kalau orang perseorangan ya sudah gitu. Status pilotannya tidak menghilangkan dia tuh tidak meninggal gitu sih. Ya dia akan melanjutkan hidupnya lagi, silakan akan melanjutkan usahanya lagi ya boleh, silakan. Yang penting pembebasan ini sudah dilakukan oleh kurator dan semua kreditur sudah mendapatkan hak bagiannya dan sudah tidak ada lagi keberatan itu. Dan pengakhiran kepailitan ini nanti juga akan dimintakan penetapan ya, semua itu kami minta izin dan minta penetapan kepada hakim pengawas. Jadi ada penetapan pengakhiran kepailitannya dan diumumkan lagi nih. Kalau di awal tadi adanya kepailitan, kita umumkan bahwa ini adanya pilot nih gitu kan. Nanti waktu pas akhir juga kita umumkan ini pilot ini sudah selesai dan berakhir. Berarti ada penetapan kepalitan di awal tadi, lalu kemudian di akhir nanti juga hakim pengawas juga akan menetapkan pengakhiran kepalitan ini gitu ya. Kita akan lanjutkan nanti di segmen keempat ya, segmen terakhir sahabat. Untuk ada yang mungkin yang mau bertanya boleh banget untuk bergabung hari ini di 081329 00899. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari.
dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia. Ya, 98,8 Ria Pamsolo para Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria masih bersama dengan Bima Danis dan juga PHP Semarang, sahabat Ria. Dan hari ini Bima Danis
di segmen terakhir ini udah ngobrol ya dari segmen pertama tadi ya Mas ya. Nah Mas, sekarang kan udah tanya nih tadi tentang krediturnya, debiturnya ini ya. Lalu sekarang dari BHP-nya sendiri ya Mas, ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapi gitu ya dalam praktiknya ini gitu Mas? Itu ada nggak Mas tantangan atau hal-hal yang aduh kayaknya ini lumayan susah juga gitu loh ya untuk ditangani, itu gimana Mas? Tantangan pasti ada ya Mas. Selain debitornya tidak kooperatif ataupun kreditornya kadang menghilang begitu, lalu cukup kompleks sih Mas untuk tantangannya kalau PHP menangani. Khususnya dalam ini ya, kalau dalam penelusuran aset-aset pilot, pengamanan aset pilot ini kita ya butuh suatu effort yang lebih gitu. Nah, karena debitur pilot tadi pada umumnya itu nggak kooperatif, mereka akan menyembunyikan gitu. Betul. Ada yang dipenjara juga gitu ya, Mas? Disertai pidana juga gitu Mas ya. Pidana juga gitu. Kemudian kalau kita sudah melakukan semua sita itu dan penjualan harta pilot ini kan dilakukan penjualannya secara di muka umum atau lelang gitu kan ya. Lelang. Dan ternyata menjual aset itu juga nggak gampang gitu loh. Dalam apalagi indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi ya, kondisi perekonomiannya juga agak sulit gitu kan. Kita sudah lakukan lelang 2 kali, ternyata tidak ada peminatnya, tidak laku. Apabila lelang 2 kali tidak ada peminatnya, maka kita boleh melakukan penjualan di bawah tangan dengan seizin hakim pengawas nih. Kalau di bawah tangan kita boleh melakukan penjualan secara langsung, maksudnya dengan di hadapan notaris, tapi dan ternyata nggak mudah juga untuk mencari pembeli gitu loh. Iya betul. Jadi tantangannya di situ ya Mas ya. Jadi memang lelang pun orang mikirnya mungkin lelang, aduh lelang nih langsung aja lelang gitu, langsung istilahnya langsung laku gitu ya. Ternyata enggak ya Mas ya. Ternyata enggak juga gitu ya. Sampai sekarang ada yang enggak laku juga Mas? Iya, kita di Jogja itu ada 2 aset pilot, yang satu waktu itu 2 dilakukan lelang sebanyak 2 kali, nggak laku semua. Akhirnya kita jual di bawah tangan, tapi alhamdulillah 1 sudah laku nih. Nah, masih ada 1 aset berupa rumah. Nah, nanti mungkin kalau sahabat ya yang tertarik dengan sekalian kami promosiin bahwa ada aset pilot nih punya BHP gitu kan, udah kita pasang di Instagram, kita pin di atas biar kelihatan. Itu harganya kalau nggak salah di kisaran 500 jutaan tuh, itu di daerah Gunung Kidul rumah ya. BHP ini jual rumah iya aja. Iya, kita jual aset, tapi ini aset pilot. Iya betul. Mobil juga bisa gitu, tapi mobilnya pilot gitu ya. Iya, mobil juga, cuma ini masih proses ya. Kita menyimpan beberapa aset-aset pilot. Ada di Solo juga ada beberapa aset tanah dan bangunan yang sudah kita lakukan lelang 2 kali, tapi waktu itu masih TAP atau tidak ada peminatnya. Dan jadi rencananya kita akan melakukan penjualan di bawah tangan, tapi kita meminta izin dulu kepada hakim pengawas. Iya. Tadi kalau yang pendengar mungkin tertarik bisa lihat Instagramnya PHP ya. Itu kita ada posting jual salah satu aset pilot berupa rumah di daerah Gunung Kidul lagi. Gunung Kidul. Mungkin buat Anda sahabatnya mungkin yang pengen pindah ke Gunung Kidul gitu ya, kebetulan mendengar ini langsung aja ke Instagramnya di BHP Semarang, BHP Semarang _Kemenkum. BHP Semarang Kemenkum. Di @BHP Semarang Kemenkum sahabat ya, mungkin boleh banget dicek di sana ya. Iya. Itu lumayan banyak yang dijual harta pilotnya nggak basis di Instagram itu. Kalau di Instagram baru kita posting 1 sih. Karena udah nggak laku juga gitu ya. Tadi kan sempat di-mention juga tentang bagaimana koordinasi antara PHP dan juga pengadilan juga dan pihak-pihak yang terkait juga gitu ya Mas ya. Nah Mas, misalnya Mas, jika ada gitu ya Mas, dua orang gitu ya, 2 orang yang punya merasa hak atas satu aset milik debitur ini gitu ya Mas, itu gimana Mas kurator memutuskannya? Itu kan berarti yang memutuskan kurator kan Mas berarti? Iya, tadi kan setiap pilot ini kan harus dicatatkan ya, daftar tagihannya. Jadi bagi kreditur yang merasa memiliki piutang gitu kan, mempunyai tagihan-tagihan kepada si debitur, silakan
daftarkanlah ke kuratornya nih, nanti kurator juga yang akan memutuskan jumlah tagihannya ini. Dan ada tagihan itu juga nanti ada verifikasinya, namanya rapat verifikasi pencocokan piutang. Di dalam rapat itu nanti bisa juga dibantah nih sama debitur pilot. Katakan si krediturnya mengajukan tagihan 1 miliar, tapi debitur pilot membantah, oh enggak kok, hutangmu cuma 500 juta gitu. Nah itu ada pernah terjadi gitu, Mas? Itu kita dikasih, memang forumnya ada di situ buat apa namanya pencocokan piutang. Nanti hakim pengawas yang sebagai penengahnya itu kan akan memutuskan tagihan mana sih yang disetujui gitu. Karena untuk mengajukan tagihan ini kan juga harus disertai sama bukti-bukti ya. Betul. Mana bukti-bukti tagihannya. Gitu. Ada nggak Mas mungkin kreditur yang tidak mendaftarkan tagihannya gitu, itu lalu hangus atau gimana itu berarti? Iya. Ada sih Mas. Hangus ya? Karena dia tidak mendaftarkan ya hangus. Prinsipnya tagihan yang bisa dibayarkan oleh kami gitu kan, hanya yang sudah didaftarkan, karena kan sudah kami publish, sudah kami umumkan. Itu sudah menjadi apa namanya ya, istilahnya ya untuk diketahui pada umumnya oleh masyarakat itu kan tentang adanya kepailitan, dan sudah dikasih batas waktu juga, waktu pengajuan daftar tagihan. Jadi seperti itu ya sahabat Riana. Mas, pertanyaan terakhir nih Mas sebelum kita berpisah gitu ya, dan lanjut besok lagi ada talk show lagi Mas. Besok pagi sahabat Ria jam 9 sampai dengan jam 10 ya di hari Jumat ketemu Mas Arif dan juga Mas Agung juga ya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini gitu Mas. Apa yang pengen Mas Agung dan Mas Arif ini sampaikan kepada sahabat Ria dan masyarakat Solo terkait dengan kepailitan ini biar lebih aware gitu loh Mas ya. Silakan Mas. Ya untuk sahabat Ria, kalau misal ada case kepailitan bisa juga datang ke kantor kami, ada di Jalan Hanuman nomor 25 Semarang, ataupun bisa by chat WA ya Mas. Di situ ada admin kita yang siap melayani di nomor WA-nya 085 890 534 23. Bisa konsultasi dulu. Lalu baru datang ke sana gitu ya Mas. Baru datang bawa berkas-berkasnya. Berarti kita sebagai istilahnya apa ya? Sebagai customer apa ya? Sebagai apa istilahnya? Orang yang membutuhkan jasa kurator tersebut ya Mas ya. Berarti kita konsultasi dulu, lalu kita baru ke sana gitu ya. Sekalian membawa berkas-berkas daripada ke sana nggak tahu berkas-berkas apa yang perlu disiapkan seperti itu ya. Sahabat Ria langsung aja gitu ya. Tadi di nomor WhatsApp-nya mungkin bisa diulang sekali lagi Mas. Di nomor WhatsApp-nya 085 189 053 423. Langsung aja sahabat Ria ke situ ya. Dan thank you banget Mas Arif dan Mas Agung gitu ya. Lancar terus aktivitasnya hari ini dan sampai ketemu lagi besok ya Mas ya, di lagi besok dengan pembahasan yang lain ya. Sahabat Ria, dan thank you banget untuk sahabat Ria yang sudah menyimak hari ini. Bima Danis pamit sahabat Ria, mewakili juga dari BHP Semarang juga pamit. 98,8 Ria Pam Solo Paraf Kompas Gramedia Radio Network Indonesia Sehat, generasi juara, wujudkan masa depan gemilang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ria FM Solo Kompas Gramedia Radio Network. Tepat pukul 14 waktu Ria FM. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran radio Ria FM 98,8 Ria FM Solo, jaringan radio Sonora. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Ria FM. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe